Janji palsu Caka. Bab 8. Frizi. Mengarungi samudera cinta bersama, membuat hati berdesir tidak karuan. Aku tidak sanggup berkata apa-apa, hanya saja aku masih belum yakin sepenuhnya jika kami melakukannya. Saat ini, di sampingku, suamiku terlelap dengan nyamannya. Dia tidak berniat pergi bekerja setelahnya. Aku merasa terharu. Jujur saja ini, pertama kalinya dia menghargai keberadaanku. Apa aku menjadi orang penting dalam hidupnya sekarang? Terima kasih, Mas, bisikku dalam senyum. Mas Caka menggeliat, dia membuka mata dan tersenyum. Astaga, ini senyum pertamanya padaku. Aku bahagia, benar-benar bahagia. Aku membalas senyumnya dengan senyum paling manis yang kupunya. Mas mau sarapan makaroni daging parutan wortel, katanya malu. Meleleh rasanya, dia menyebut dirinya sendiri Mas bukannya aku atau panggilan yang mengacu pada dirinya. Frizi buatin ya? Mas ngeh, tapi kan ini sudah jam 9. Sudah lewat waktunya sarapan, kataku sambil melirik jam di atas nakas. Mas Caka garuk-garuk kepala. Malu, benar, Mas tidak lihat. Kalau begitu nanti saja buat camilan. Aku tertawa renyah, sungguh kegembiraan langka yang bisa kudapatkan. Sebisa mungkin aku akan memperlihatkan wajah riangku untuk Mas Caka, supaya Mas Caka tidak membenciku lagi. Mas Caka menyentuh pipiku, aku sedikit tegang. Apalagi tatapannya yang menusuk ke dalam hatiku. Dia menarik napas. Gugup, begitu juga denganku. Mas minta maaf, lirihnya. Aku menggeleng, air mataku rasanya ingin merembes keluar. Frizi yang salah. Mas Frizi tidak memperhatikan Mas, Frizi hanya ingin diperhatikan jadi melupakan Mas. Frizi minta maaf, menyadari kesalahan lebih penting daripada menuntut orang lain meminta maaf. Mas Caka memelukku erat, selama ini Mas dibutakan oleh rasa benci dan dendam yang mendalam, sampai-sampai Mas tidak tahu kamulah yang terbaik untuk Mas. Mas yakin kali ini Mas pasti bisa membuat kamu bahagia. Aku terisak, ucapan Mas Caka benar-benar tulus. Aku tidak akan pernah menyakitinya lagi, meskipun Nino memaksaku. Untuk melakukannya, aku akan mengabdi untuk suamiku, apapun akan kulakukan untuknya. Aku tidak akan menerima uluran tangan Nino lagi. Keputusan Mas Caka untuk memperbaiki hubungan kami jauh lebih penting. Daripada masa lalu, biarkan Nino mencari wanita yang bisa membahagiakannya. Begitu juga denganku. Kita mulai dari awal, kata Mas Caka lagi. Aku melepas pelukannya, lalu mengangguk, iya, Mas Frizi janji akan jadi istri yang baik untuk Mas. Anak baik, pujinya. Entah apa yang membuat Mas Caka berubah, apa mungkin Tuhan telah memberi jalan padanya untuk memaafkanku? Aku bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih, Engkau Maha memberi petunjuk. Terlepas dari kesalahpahaman kami kemarin, aku tetap bersyukur dengan semuanya. Bintang, bintang, bintang. Mas, ada Winda di depan, kataku ketika Mas Caka beranjak dari tempat tidur. Seharian dia tidak melakukan apapun, hanya berbaring dan memintaku memijit kakinya. Makan juga di kamar sembari mengobrol panjang lebar. Mas Caka terlihat khawatir. Winda, kamu tidak apa-apa? Friz, kaku. Memangnya aku kenapa? Aku baik-baik saja. Winda tidak menggigitku. Tapi wanita itu memang agak aneh dengan ucapannya. Ah, sudah pulang ya? Akau kira berlanjut sampai ketuk palu, ucapnya pelan. Aku yang tidak memahami, hanya mendengarkan sambil lalu. Aku menggeleng, tidak apa-apa, Mas kan kita seharian tiduran, aku tidak lelah. Mas Caka tersenyum, dia mengacak rambutku, kamu tidak cemburu melihat kedatangan Winda? Tentu saja tidak, aku bukan tipe pencemburu buta, terlebih suamiku telah berubah,
Buat apa mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Sama sekali tidak. Mas ganti baju dulu sebelum keluar. Masa bertemu pegawainya tidak sopan? Pasalnya Mas Caka hanya memakai dalaman. Kalau Winda melihatnya, pasti wanita itu akan terpesona sama sepertiku. Beberapa jam yang lalu, lagi-lagi aku tersenyum geli memikirkan apa yang kami lakukan. Sakit memang tapi tidak terasa. Mas Caka sekali lagi tertawa, benar-benar alami. Siapin baju ya, Mas mau ke kamar mandi. Benar-benar alami. Apa maksudnya? Biarpun aku tidak mengerti maksud perkataannya, aku tetap mengiyakan. Mungkin wajahku yang alami karena tidak memakai make up tebal. Seperti Winda. Winda menyapa Mas Caka dengan lembut. Aku bisa mendengarnya dari dapur. Kira-kira minuman apa yang disukai wanita itu ya? Tipe kantoran, tapi apa menyukai kopi? Mungkin jus jeruk lebih pas. Kutuangkan sekotak jus jeruk ke dalam gelas. Dan es batu berbentuk kotak, perlahan aku berjalan ke ruang tamu. Diminum ya, Win, kataku pada Winda. Winda tersenyum, lalu melirik Mas Caka. Mas Caka, ada banyak proyek yang belum mendapat persetujuan, ucapnya pada suamiku. Winda mengacuhkanku, dan apa tadi katanya? Mas, kenapa? Winda memanggil suamiku seperti itu? Bukannya Pak? Apa aku yang salah dengar? Aku menatap Mas Caka, bertanya lewat pandangan, tapi Mas Caka tidak memberi jawaban. Nanti aku periksa, Mas Caka melirikku, Fris, tolong cuci kemeja putih punya Mas ya. Sekalian jasnya, mau Mas pakai besok. Mas Caka mengusirku. Bukankah aku sudah mengatakan jika aku tidak cemburu dengan hubungan mereka? Lalu, kenapa aku harus pergi? Padahal aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Aku masih bergeming, Mas Caka memaksaku untuk segera pergi. Kulirik Winda, wanita itu tersenyum mengejek padaku. Oh, Tuhan, kenapa dia gembira sekali melihatnya? Jangan-jangan aku memang perlu cemburu pada Winda seperti ucapan Mas Caka. Iya, Mas, kataku terpaksa sambil beranjak dari sana. Tapi hatiku sakit. Setelahnya aku lihat Winda duduk lebih dekat dengan Mas Caka. Apa-apaan itu? Dia sekretaris atau wanita panggilan? Menyebalkan sekali. Ya Tuhan, jangan buat aku cemburu berlebihan pada suamiku. Biarkan aku percaya padanya. Bintang-bintang bintang. Aku membawa kemeja putih dan jas berwarna hitam milik Mas Caka ke belakang. Mesin cuci yang harganya tidak seberapa itu menungguku untuk memasukkan pakaian Mas Caka ke dalam sana. Sebenarnya aku agak bingung, kenapa peralatan di rumah ini tidak terlalu banyak. Biasanya kan orang yang memiliki kekayaan bersih lumayan banyak pasti memikirkan kemewahan rumahnya. Tapi Mas Caka hanya menggunakan barang-barang seperlunya, apalagi kamar mandi yang belum semewah hotel bintang 5, lain kali akan aku tanyakan alasan Mas Caka. Lebih suka hidup sederhana daripada mewah. Suara mesin cuci membuatku merenung. Pikiranku kembali tertuju pada Winda. Aku tidak heran jika Winda menyukai Mas Caka, para wanita di kantor pasti menyukai Mas Caka. Suamiku memang terlalu tampan. 15 menit, aku membilas pakaian yang sudah tergilas sempurna itu. Kumasukkan ke dalam mesin pengering dan menunggu beberapa saat. Setelah selesai, aku duduk termenung di atas kursi kayu yang beberapa hari ini menjadi tempat yang sering aku kunjungi. Aku dan Mas Caka baru berbaikan, tapi rasanya dinding untuk memulai pertengkaran. Dengan mudah berdiri kokoh, apa imanku yang kurang stabil? Diam-diam aku menangis. Aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Aku ingin melempar Winda menjauh dari suamiku. Frizi, kamu di mana? Suara Mas Caka terdengar, tapi aku tidak ingin menyahut. Biarkan saja. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat. Frizi, suara lembut itu menyapaku bintang-bintang bintang bersambung.